Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung perubahan entalpi reaksi jika diketahui pembentukan entalpi standarnya. Pada video sebelumnya, Ibu telah membahas bagaimana cara kita menghitung perubahan entalpi reaksi. Jadi ada 4 cara tergantung apa yang diketahui dalam soal. Ini dia yang kita bahas kemarin ya. Nah, sekarang kita akan menghitung perubahan entalpi reaksi jika entalpi pembentukan standarnya diketahui. Rumusnya adalah ini dia. Delta H sama dengan delta H0F kanan dikurang delta H0F kiri, atau cara menghafalnya ingat kaki, kanan kurang kiri, produk kurang reaktan. Kita langsung ke soal. Diketahui delta H0F dari CO2, kemudian H2O dan delta H0F dari C2H4. Ini dia. Yang ditanya, hitunglah delta H0C dari C2H4. Delta H0C itu adalah entalpi pembakaran standar. Kemudian yang B yang ditanya adalah delta H yang dilepaskan pada pembakaran 6,72 liter gas C2H4 pada 0 derajat Celcius 1 atm. Kita langsung jawab yang A. Oke, yang A. Yang A yang ditanya adalah delta H0C. Delta H0C ini sama dengan entalpi pembakaran standar ya. Pembakaran standar dari C2H4. Ini perubahan entalpi pembakaran standar C2H4. Nah, berarti kita harus untuk menjawab berapa delta H-nya, kita buat dulu reaksi pembakaran dari C2H4-nya. Oke, sekarang kita buat C2H4 gas ditambah apa? O2 gas menghasilkan CO2 ya kan? Gas plus H2O gas. Nah, ini yang ditanya adalah berapa delta H-nya, ya kan? Sekarang kita samakan dulu koefisiennya. C-nya 2, sebelah kiri 1, berarti ini koefisien 2. Kasih koefisien 2, angka 2. Kemudian H-nya kiri 4, kanan baru ada 2. Berarti di sini tambah angka 2, ya kan? Kemudian O-nya lagi, O-nya di sebelah kanan 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6. Di kiri baru ada 2. Berarti di sini kita tambah koefisien 3. Nah, inilah reaksi pembakaran dari C2H4. Oke, etena ya. Ini C2H4, CnH2n. Nah, sekarang yang ditanya delta H-nya. Untuk menghitung delta H, karena yang diketahui delta H0F, berarti kita menggunakan rumus apa? Delta H sama dengan sigma delta H0F produk dikurang jumlah sigma delta H0F reaktan. Nah, ini dia. Kita lengkapi rumusnya. Yang sebelah yang produk ada siapa saja di sana? CO2, koefisiennya 2, berarti 2 kali delta H0F CO2 ditambah ini 2 kali delta H0F H2O, kemudian dikurang reaktannya ada siapa saja? C2H4 1, berarti delta H0F nggak usah kita buat, ini C2H4 ditambah O2 nya 3 kali delta H0F O2. Kita lengkapi datanya. CO2 berapa tadi CO2? Ini dia min 394 ya kan, min 394
kita masukkan ke rumus 2 kali min 394, ya kan, ditambah 2 kali H2O. Mana H2O tadi? Ini dia min 285, min 285, kemudian dikurang sebelah kirinya. Ada siapa saja? C2H4 koefisiennya 1, berarti C2H4 berapa tadi? 52, ya kan? Ini tadi 1 ya. 1 kali 52 ditambah 3 kali delta HNOFO2. O2 ingat kalau diatomik tidak memiliki entalpi pembentukan ya. Jadi unsur bebas tidak memiliki entalpi pembentukan. Jadi dia nilainya adalah 0. Jadi O2 entalpi pembentukan standarnya adalah 0. Nah, ini 2 kali min 394. Berapa ini? Min ya. 2 kali min berarti 2 kali min 394 berarti min tadi sudah Ibu hitung min 788. Oke. Kurung ditambah 2 kali min 285. Ditambah berarti ini min ya, 2 kali min 285 yaitu min 570. Ini min. Kemudian dikurang 1 kali 52 tambah 0 berarti 52. Kita selesaikan. Min 788 ini kita buka semua kurungnya, min 788. Positif kali negatif menjadi negatif. Ini ya, positif sama negatif jadi negatif 570. Kemudian dikurang 52. Nah, ini dia. Berarti delta H-nya min 788, min 570, min 52. Hasilnya adalah min 1410 kilojoule per mol. Nah, inilah delta H reaksi pembakaran C2H4. Jadi kalau kita tuliskan reaksi termokimianya, persamaan reaksi termokimianya, C2H4 gas ditambah 3O2 gas menghasilkan 2CO2 gas ditambah 2H2O gas. Delta H-nya adalah min 1410 kJ per mol. Nah, inilah dia delta H untuk reaksi pembakaran. Tanda min ini artinya bahwa reaksi pembakaran ini melepaskan kalor. Jadi C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 2H2O dengan melepaskan kalor sebesar 1410 kJ per mol. Kenapa per mol? Ya ini kan yang dibakar C2H4 nya adalah untuk 1 mol. Sekarang kita ke pertanyaan yang B. Pertanyaannya adalah hitunglah delta H yang dilepaskan pada pembakaran 6,72 liter gas C2H4 pada 0 derajat 1 atm. Sekarang yang ditanya adalah delta H yang B. Delta H untuk mana tadi? Untuk 6,72 liter C2H4 pada keadaan STP 0 derajat Celcius 1 atm itu keadaan standar pada keadaan STP. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu molnya berapa. Mol dari 6,72 liter ini berapa? Masih ingat rumus volume STP? FSTP sama dengan mol kali 22,4, ya kan? Berarti kita cari molnya. Mol sama dengan FSTP dibagi 22,4. Kita cari berapa hasilnya. Ini FSTP tadi berapa? 6,72, ya kan? 6,72 dibagi 22,4. Jadi molnya berapa ini?
mol C2H4-nya. 6,72 dibagi 22,4 dapatnya adalah ini 0,3 mol. Nah, sekarang yang ditanya berapa delta H untuk 0,3 mol C2H4. Kita kembalikan ke reaksi. Tadi ini reaksi ini delta H 4,11,10 ini untuk berapa mol C2H4. Ingat, koefisien menyatakan mol zat yang bereaksi. Kita lihat C2H4 yang ditanya, ini dia. Koefisiennya berapa? 1. Berarti untuk 1 mol C2H4, jadi dari reaksi 1 mol C2H4 dari reaksi ini ya, maksudnya dari reaksi ini 1 mol C2H4 itu delta H-nya adalah min 1410 kJ per mol, ya kan? Nah, yang ditanya adalah untuk berapa mol? 0,3 mol. 0,3 mol. Nah, ini delta H-nya berapa? Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya, ditanya per diketahui dikali ini delta H-nya. Berarti jawabannya adalah delta H sama dengan 0,3 per 1 dikali min 1410, ya kan? Berarti delta H-nya sama dengan berapa ini? Min 423 kilojoule, bukan per mol lagi karena ini untuk 0,33 mol. Jadi dapat kita simpulkan delta H untuk pembakaran berapa tadi? 0,3 mol C2H4 adalah min 423 kilojoule. Nah, itu dia. Jadi untuk membakar 0,3 mol C2H4 melepaskan kalor sebesar 423 kilojoule. Soal kedua, diketahui entalpi pembakaran gas asetilena adalah min 1300 kilojoule per mol. Jika delta H0FCO2 diketahui min 395 kJ per mol, kemudian entalpi pembentukan standar H2O juga diketahui min 285 kJ per mol, hitunglah entalpi pembentukan standar gas asetilena. Yang diketahui di sini adalah delta H0FCO2 diketahui. Yang diketahui ini dia diketahui, ya kan? Kemudian ada delta H0FCO2 juga yang diketahui. Ini dia entalpi pembakaran gas asetilena. Ternyata entalpi pembakarannya sudah diketahui. Soal sebelumnya kan justru entalpi pembakarannya yang ditanya. Kalau ini justru sudah diketahui. Kemudian yang ditanya adalah entalpi pembentukan standar. Berarti yang ditanya ini apa? Gas asetilena ini apa rumusnya? C2H2. Yang ditanya adalah justru entalpi pembentukan standar dari C2H2. Nah, ini dia. Kita selesaikan soal ini. Kita buat dulu reaksi pembakaran gas asetilena ya. C2H2 ditambah ini gas, O2 gas, menghasilkan karena pembakaran sempurna CO2 gas ditambah H2O gas. Nah, ini delta H-nya diketahui yaitu nilainya min 1300 kJ per mol. Ya kan? Kita setarakan dulu koefisiennya. C-nya 2, sebelah sini baru 1, berarti kasih koefisien 2. H-nya 2, di sini sudah sama. Kemudian O-nya 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. Berarti koefisiennya di sini 5/2. 5/2 kali 2
kan sama dengan ini ya, 5. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Berarti di sini ini ya dia reaksi pembakaran dari asetilena. Kita buat rumus delta H reaksinya apa? Jadi delta H sama dengan, langsung aja kita buat ya, sebelah kanan siapa saja ini? Oke, kita buat dulu deh delta H0F produk. Ibu masih buat ya, ditambah jumlah delta H0F reaktan. Ya kan? Ini delta H-nya sudah diketahui. Delta H kita produknya siapa saja kita uraikan lagi. Ini delta H sama dengan yang sebelah kanan ada siapa saja? 2CO2, 2 kali delta H0F CO2 ditambah H2O-nya 1 ya, 1 kali delta H0F H2O dikurang sebelah kiri ada siapa saja? C2H2 1 kali delta H0F C2H2 ditambah, nggak apa-apa dalam pecahan karena dia nanti dikali dengan 0, 5/2 kali delta H0F O2. Nah, angkanya kita masukkan ke dalam rumus. Delta H-nya diketahui, ini dia min 1300 sama dengan 2 dikali CO2 berapa tadi? CO2 ini dia min 395, 2 kali min 395 ditambah delta H0F H2O min 2 dikali 1 berarti min 285 kurung dikurang. Ini yang ditanya. 1 kali delta H0F C2H2O berarti delta H0F C2H2 ditambah 5 kali delta H0F O2. Ingat O2 nilainya adalah 0. Berarti ini ditambah 0. Min 1300 sama dengan 2 kali min 395. Dapat berapa? Min 790. Kemudian ditambah min 285, jadi min ya, min 285. Ini dia. Dikurang yang ditanya ini delta H0F C2H H2. Min 1300 ini min 790 dikurang 285, min 790 min 285 dapatnya berapa? Min 10775 dikurang delta H0F C2H2. Bagaimana menyelesaikan ini? Ini kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan ini kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi min jadi positif. Delta H, min delta H0F ini jadi positif, delta H0F C2H2 sama dengan min 1075, min 1300 pindah ke sebelah kanan jadi positif 1300. Maka delta H0F C2H2O adalah, nah, min 1075 ditambah 1300. Dapatnya berapa? Plus ya. Silakan kalian hitung nanti. Ibu dapatnya plus 225. 225 satuannya kilojoule per mol karena kan delta H0F entalpi pembentukan standar. Nah, inilah harga entalpi pembentukan standar dari C2H2 yaitu plus 225 kilojoule per mol. Baiklah, selesai materi untuk menghitung entalpi, perubahan entalpi reaksi jika yang diketahui entalpi pembentukan standar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah
pengetahuan kalian dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan menghitung perubahan entalpi reaksi. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.